Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 30 Maret 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. M. Ali Ramdhani, STP MT, dengan topik Moderasi Beragama di Lingkungan Kampus. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Para hadirin yang saya hormati, dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, kolega dosen, dan tentu saja narasumber kita hari ini, Bapak Profesor Dr. M. Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI. Selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale, baik yang hadir melalui kanal YouTube, streaming, dan juga tentunya Zoom. Pertama-tama saya ingin mohon izin memperkenalkan diri, Wijaya Martokusumo, nama saya, Sekretaris Institut, atas nama Rektor ITB, Profesor Reni Wirahadi Kusuma, mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. M. Ali Ramdhani sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI. Ya, selamat berjumpa di acara Studium Generale, Pak. Terima kasih sebelumnya nih ya sudah berkenan hadir. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini negara yang bermasyarakat religius dan majemuk ya. Menurut sensus di tanah air itu ada 1.340 sekian ya suku bangsa. Ini menurut sensus 2010. 1.340. Kemarin saya dengar dari Pak Dubes RI di Myanmar itu mereka punya sekitar 130 suku bangsa. Berarti luar biasa ya Indonesia ya. Pulaunya saja
hampir sudah menjadi 17.000 pulau ya. Nah, namun demikian meskipun masyarakat kita ini kita ini bukan negara agama ya, tapi memang masyarakat kita ini lekat dengan kehidupan beragama dan kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi ya. Jadi menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan adalah sebuah tantangan bagi setiap warga negara ya. Untuk itu ya perlu dijaga harmoni ya dalam perjalanan dan pembangunan bangsa kita ya. Jadi diperlukan perilaku yang saling menghormati antar komponen bangsa ya berupa sikap yang moderat, termasuk di dalamnya moderasi beragama. Mahasiswa sebagai bagian dari Sivitas Akademika ITB dan sekaligus akan berperan sebagai insan intelektual generasi penerus bangsa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi, juga mendiseminasikan gagasan, pemikiran, paham, dan sikap agama yang moderat. Di tengah-tengah kebinekaan kita tadi ya, 1.340 suku bangsa tadi yang menurut sensus ada di negara kita ya. Jadi kampus ini harus diisi oleh Sivitas Akademika yang moderat, yang saat ini memang menjadi kebutuhan warga bangsa Indonesia dan dunia ya. Nah, pertanyaannya lantas moderasi beragama seperti apa ya? Nah, pada kesempatan yang baik ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat kompeten untuk berbagi tentang isu tersebut melalui paparannya yang berjudul Moderasi Beragama di Lingkungan Kampus. Sekali lagi, terima kasih atas perkenan dan kehadiran Profesor Ali Ramdhani untuk berbagi bersama kita semua sekaligus berdiskusi tentang topik itu. Sebagaimana kelaziman, studium generale ini akan diawali dengan pemaparan, mungkin sampai dengan jam 10-an, kemudian dilanjut sampai dengan diskusi sampai menjelang pukul 11, persisnya pukul 10.45. Acara ini akan dipandu oleh moderator hari ini, yaitu Bapak Dr. Yedi Purwanto dari Fakultas Nirupa dan Desain. Hatur nuhun Pak Yedi atas kesempatan dan kesediaannya untuk membantu kami dalam acara studium generale ini. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, para dosen pengampu mata kuliah studium generale ya. Ada dari Direktorat Kemahasiswaan, Biro Komunikasi Humas ITB, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantunya terselenggaranya kegiatan ini. Sekali lagi, pimpinan ITB menyampaikan apresiasi kepada Bapak Profesor Dr. M. Ali Ramdhani atas kesediaannya untuk berbagi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara studium general ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara dan Pak Moderator, Pak Yedi Purwanto, acara SG ini. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. M. Ali Ramdhani, STP MT, dengan topik Moderasi Beragama di Lingkungan Kampus. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Yedi Purwanto MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dan salah satu penulis buku internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam perkuliahan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum. Kepada Dr. Yedi Purwanto, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak Profesor Wijaya Martokusumo yang mewakili ITB dalam hal ini, beliau ini sebagai sekretaris dari Institut Teknologi Bandung. Terima kasih atas iftitah atau pembukaan dari Studium Generale pada pagi hari ini. Juga
kami perlu menyampaikan rasa terima kasih kepada tim ya edukasi Stadium Generale pada kali ini, dan juga jajaran dari Ditmawa dan yang terkait dengan kesuksesan daripada kegiatan ini. Dan lebih khusus lagi, izinkan saya, Pak Prof. Wijaya, dan juga semua yang hadir di ruang tatap maya ini, baik para dosen dari pendidikan karakter, para dosen dari pendidikan dari Stadium General, dan juga para dosen pendidikan karakter yang berbasis agama di ITB. Insya Allah pada hadir juga di sini Pak Wijaya, juga mahasiswa-mahasiswanya, walaupun ada yang tidak tertampung melalui ruang Zoom, kelihatannya di YouTube sudah mereka pada menunggu kita ini. Saya ingin sebelum mempersilahkan kesempatan kepada Profesor Dr. M. Ali Ramdhani STPMT yang akan menjadi tamu kita dan juga pembicara, ya. Ini rasanya tidak asing ini Pak Wijaya, karena beliau ini cukup lama mengenal ITB ya, pada edukasi strata 2 dan strata 3-nya itu beliau itu di ITB. Jadi kami menganggap beliau ini adalah orang ITB. Ya, Alhamdulillah. Baik. Jadi beliau ini dilahirkan di Garut pada 6 November 1971. Ya, kemudian beliau ini sekarang mendapatkan amanat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, itu yang paling penting. Kemudian riwayat pendidikan yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa S3-nya beliau pada 2006 itu di ITB, S2-nya pada 1997, S1-nya di Institut Pertanian Bogor 1995. Adapun kursus pelatihan yang beliau pernah ikuti adalah Lemhanas pada 2019. Adapun dalam kaitannya karir beliau, ya, jadi beliau pada tahun 2011 sampai 2015 itu menjabat Wakil Rektor 3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian berlanjut pada 2015 sampai 2019 beliau itu Wakil Rektor 4 di perguruan tinggi yang sama. Nah, kemudian juga 2019 sampai 2020 beliau ini sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan sekarang ya dari tahun 2020 sampai sekarang beliau Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sangat menginspirasi dan juga membanggakan. Kata beliau itu seorang alumni dari Institut Teknologi bisa membidangi, mengemban amanat dalam kaitannya dengan edukasi di bidang pendidikan Islam, dan tentu saja ini sangat cocok sekali kalau tema kita sekarang ini adalah internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan kampus. Kelihatannya itu beliau akan sangat cocok sekali dengan kajian kita ini. Jangan lupa bahwa seperti tadi disampaikan oleh Prof. Wijaya bahwa Indonesia itu dengan sangat beragam, ya. Jadi bangsanya aja lebih dari 1.300 lebih, pulaunya aja udah 17.000. Ini luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika ini mempererat kita, ya, menjadi perekat buat kita di tengah-tengah perbedaan yang tadi akan muncul. Dan juga Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa memberikan edukasi kepada kita bahwa kita ini bangsa yang berbudaya, yang berdasarkan dari nilai-nilai religius yang sangat tinggi. Diperkuat lagi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29, ya, 1, 2, dan seterusnya. Dan ada turunannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, di sana disebutkan tentang penguatan budaya toleransi. Nah, ini sangat-sangat inherent dengan kajian kita pada pagi hari ini, ya, tentang nilai-nilai internalisasi, moderasi dalam beragama. Internalisasi itu kurang lebih adalah kalau dalam bahasa parahyangannya itu ngadarah dagingkan, ya, mendarah dagingkan, mengaplikasikan nilai-nilai moderasi. Ya, nanti kita akan sama-sama menyimak, ya, dan saya sudah tidak sabar lagi atas paparan dari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji M. Ali Ramdhani STPMT. Waktu dan tempat di ruang tatap maya dipersilahkan buat Profesor Ali Ramdhani. Dipersilahkan. Terima kasih Kiai Yedi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan bersama Bapak Profesor Dr. Wijaya Martokusumo. Terima kasih Bapak atas undangannya. Pak sahabat saya Pak Dr. Kiai Haji Yedi Purwanto, dan tentu saja saya ingin menyapa orang yang senantiasa berkomunikasi dengan saya, Ibu Naomi Haswanto. Terima kasih Ibu atas pertemanan dan persahabatan yang dibangun oleh Ibu. Sivitas Akademika, para mahasiswa yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilatulfrik, melakukan sebuah dialektika terhadap sebuah materi yang saya kira syarat makna berkaitan dengan keinginan besar kita untuk membangun, menjalin sebuah harmoni antara anak bangsa, sehingga proses dan poros pembangunan tidak tersendat oleh hal-hal yang sifatnya internal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk memudahkan pemaparan, izinkan saya share screen untuk PowerPoint yang telah dibuat. Yang secara mendasar saya hari ini menyampaikan sesuatu hal yang muncul dari lubuk hati yang terdalam. Bahagia rasanya hari ini saya bisa berbicara dengan komunitas, bagian dari keluarga saya, bagian dari sejarah hidup saya, karena saya adalah alumni dari ITB, khususnya di pendidikan S2 dan S3, di mana institusi ini selalu mengedepankan ruang-ruang harmoni di dalam kehidupannya, membangun kanal-kanal komunikasi sebagai salah satu mitigasi terhadap persoalan dinamika yang dihadapi. Bahkan di dalam motonya, Institut Teknologi Bandung secara tegas dan jelas memberikan aksentuasi highlight terhadap harmoni dalam mengawal berbagai kemajuan dalam sebuah moto yang diberi tajuk In Harmonia Progressio. Karena kemajuan sebuah peradaban hanya bisa dilakukan apabila terjadi harmoni di antara pemangku kepentingan. Hal yang sama ketika kita cerita tentang Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak, sebagaimana disampaikan oleh moderator bahwa kita tengah hidup di sebuah alam yang luar biasa. Ibu dan Bapak bahkan World Bank, Bappenas, McKinsey itu dengan metode yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai kekuatan ekonomi dunia pada ranking keempat atau kelima. Hal ini tentu saja bisa terjadi manakala terjadi asumsi-asumsi pembangunan manusia yang ceteris paribus, termasuk di dalamnya ketika terjadi harmoni antar bangsa. Jadi Ibu dan Bapak, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahkan Indonesia sebagai mozaik indah di Katulistiwa. Kemajemukan etnis, budaya, bahasa, agama, tadi disampaikan ada 1.300 bangsa, suku, kemudian jumlah pulau 17.000, dan kita menyatu di dalamnya secara harmonis tanpa banyak kendala. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya dengan sepenuh jiwa dan raga sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak, namun demikian, kita juga melihat ada beberapa warga bangsa, saudara-saudara kita, yang kerap kali memahami secara berlebihan, mengekspresikan secara ekstrim terhadap keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. Dan sebuah hal yang perlu kita sadari bersama, sesungguhnya mereka adalah warga bangsa juga saudara kita. Maka kewajiban dari kita semua untuk membangun harmoni dengan melihat berbagai kesamaan, menyisihkan berbagai perbedaan, dan ketika terjadi perbedaan, maka dialektika dibangun dengan cara-cara yang baik. Kalau dalam bahasa para dai itu disebutkan bahwa ketika kita berbeda dengan orang, tampilkanlah wajah yang ramah, tidak marah. Mari kita mengajak, tidak mengejek. Mari kita membina, tidak menghina. Mari kita mengajar, bukan menghajar.
Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah dialektika yang sehat, dialektika yang berbasis ruang-ruang rasional tanpa pokoknya. Dan Bung Karno pernah menyampaikan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah dengan misi-misi yang tegas dan jelas. Tetapi perjuanganmu mungkin arahnya atau hitobnya ke masyarakat sekarang akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Tentu dalam pandangan ini lawan tidak dipahami sebagai sesuatu hal yang ekstrim, tetapi mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Ibu dan Bapak, moderasi beragama secara prinsip, saya ingin menyampaikan bahwa merupakan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Jadi Ibu dan Bapak perlu diberikan pemahaman bersama bahwa sesungguhnya moderasi beragama itu bukan mendangkalkan pemahaman keagamaan. Bahkan dalam satu perspektif kita bisa melihat bahwa moderasi beragama sesungguhnya adalah menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang sesungguhnya. Jadi kita ingin setiap warga bangsa memiliki pemahaman agama yang baik. Karena melalui pemahaman yang agama yang baik, maka dia akan memiliki ruang-ruang keramahan terhadap orang lain, dan ketika berbeda pun dia tidak akan memaksakan kecuali membangun sebuah dialektika yang sehat. Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa yang dimoderasikan itu adalah moderasi beragama, bukan moderasi beragama. Bukan moderasi agama, saya ulang. Ya, bahwa moderasi yang kita moderasikan adalah beragama, bukan moderasi agama. Kita tidak mungkin memoderasikan agama karena sifatnya sudah given dari Tuhan. Namun kita memoderasikan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang kita peluk sesuai dengan kondisi dan situasi. Dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Sehingga saya ingin mengajak pada kita semua untuk mendalami agama secara baik, karena pendalaman kita terhadap nilai-nilai keagamaan akan mengantarkan kita pada sebuah sosok yang memiliki nilai rahmatan lil alamin. Moderasi beragama tentu saja bukan mengajak untuk mencampur adukan ajaran agama, melainkan menghargai keberagaman agama, tafsir keberagaman agama, dan tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Agama harus tampil dengan wajahnya yang bawa rahmat bagi semua. Dalam agama Islam, misalnya ada konsep yang kita kenal dengan Islam wasati, kemudian dalam agama Katolik dan Kristen kita menjumpai konsep golden mean. Untuk ajaran agama Buddha ada kaidah yang disebut dengan Majjhima Patipada, kemudian untuk agama Hindu ada Madhyamika, dan untuk komunitas Konghucu ada konsep Zongyong, yang pada dasarnya konsep-konsep yang saya sebutkan tadi itu bermuara pada satu hal, yaitu tentang bagaimana kita menjalankan jalan tengah dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya beragama. Kita juga memahami bahwa agama adalah secara umum merupakan risalah dan tuntunan dalam menjalankan keyakinan yang berasal dari Tuhan, yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kebijakan, dan kebaikan universal yang sekaligus sebagai benteng untuk tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Ibu dan Bapak, kalaulah kemudian kita mencoba mengelaborasi terhadap indikator moderasi beragama, kita menyepakati bahwa ada 4 hal yang harus menjadi tolok ukur ketika kita menjadi insan-insan yang ruang-ruang nilai-nilai menginternalisasi moderasi beragama. Yang pertama, bahwa mereka adalah yang menghormati perbedaan dan memberikan ruang pada orang lain untuk menjalankan keyakinannya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya. Tentu muaranya adalah menghargai kesetaraan dan kesediaan bekerja sama. Kemudian anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan verbal maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia berpendapat sesuatu, maka menggunakan cara-cara yang baik. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting adalah penerimaan terhadap tradisi, kekuatan adaptasi seorang manusia terhadap dinamika zaman, dinamika lingkungan,
menjadi bagian penting di dalam memahami ruang moderasi beragama. Dan yang terakhir adalah komitmen kebangsaan, bahwa seseorang yang memiliki nilai-nilai keagamaan ini, lima prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, bahkan dia menyatakan hubbul waton minal iman. Negara adalah bagian dari iman. Dan saya senang pada hari ini dimoderatori oleh Kakanda, Pak Dr. Yedi, Kiai Haji Yedi, karena beliau adalah penulis buku tentang moderasi beragama, dan saya mengajak pada kita semua untuk memiliki buku ini, mengkritisi, menginternalisasi nilai-nilai yang ada, dan urgensi untuk moderasi beragama di dalam konteks keindonesiaan. Itu yang pertama, kita mengalami 3 tantangan. Tantangan yang pertama bahwa ada perkembangan cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan, yang mengesampingkan martabat-martabat kemanusiaan. Ibu dan Bapak, ruang-ruang ekstremisme pada verbal maupun fisik, sampai dengan pada mencerabut hak orang untuk hidup, itu telah terjadi di bangsa kita, walaupun kejadiannya ada tidak terlalu banyak, tetapi itu ada dan teramat sangat mengganggu. Bahkan dalam hitungan kuantitas itu sangat banyak, kualitas sangat banyak. Oke, tantangan yang kedua adalah berkembangannya klaim kebenaran subjektif atau truth claim, dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang memicu terhadap konflik. Dan berikutnya adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap bangsa, yang tentu saja kita harus melihatnya bahwa hal yang harus kita pegang sebagai salah satu ciri kita bersyukur terhadap Tuhan, karena mozaik Indonesia adalah indah, maka kita harus memiliki komitmen untuk membangun negara dengan kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu dan Bapak, masuk pada ruang pemahaman kita terhadap moderasi beragama, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu analisis untuk melihat tentang peran sosial dalam masyarakat. Dan model analisis yang saya gunakan dalam konteks ini adalah model Eisenhower model yang dikembangkan oleh Seng dan Hamilton. Di sini kita bisa melihat ada event. Event itu adalah fenomena yang tampak dan terkait dalam konteks yang dianalisis. Fenomena dalam sistem thinking diyakini disokong oleh tiga hal, 3 lapisan yang tak nampak. Jadi event ini yang nampak, yang tidak nampaknya adalah 3. Yang pertama itu adalah pola, kecenderungan perilaku, kemudian struktur sistem sosial, dan mental model. Ibu dan Bapak, ketika kita mencoba menyoroti konsep ini, mendefinisikan bahwa cenderungan yang terjadi pada masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya fenomena perilaku intoleran di dalam masyarakat itu didukung oleh pola penanaman nilai-nilai melalui pengajian dan oleh dai-dai yang intoleran. Kemudian sistem structure adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola atau kecenderungan masyarakat tersebut berkembang. Sementara mental model itu adalah cara pandang, perspektif, paradigma pelaku atau elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial dapat bertahan. Dan semakin dalam kita memahami sebuah fenomena sosial, maka semakin bisa kita melihat dan melakukan intervensi-intervensi, sehingga kalau kita mampu memahami sampai mental model, kemudian kita memperbaiki dari mental model, maka semakin besar leverage atau daya ungkit terhadap perubahan struktural dan sistemik yang berujung pada perubahan fenomena secara berkelanjutan. Ibu dan Bapak, saya mencoba melihat, saudara-saudara mahasiswa, saya mencoba melihat iceberg analisis dengan tambahan new process yang dikembangkan oleh Otto dan United University, yang pada dasarnya menggunakan model tadi dari Seng dan Hamilton. Dan di sini kita akan mencoba melihat satu persatu. Sebetulnya kalau di dalam model-model pembelajaran ini seharusnya yang mengungkapkan apa yang terjadi, pola dan tren itu dari kita bersama. Tetapi karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan, dan ini adalah pikiran saya.
dan tentu saja juga diklarifikasi oleh beberapa teman bahwa ini nampaknya relevan dengan apa yang tengah kita bahas sekarang. Apa yang terjadi, kita mulai melihat apa yang terjadi, fakta, peristiwa, dan data. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dijumpai kelompok masyarakat yang mempraktikkan agama secara ekstrim dalam berbagai bentuk. Misalnya Ibu dan Bapak, ketika kita melihat ada jejaring keluarga pengebom di Surabaya, kita membayangkan dulu itu bahwa masyarakat-masyarakat yang melakukan aktivitas-aktivitas ekstrim itu adalah komunitas-komunitas yang dewasa, tetapi sudah mulai mengajak anak. Kemudian pada sisi lain, penolakan terhadap sesuatu hal yang eksis di bangsa ini, bahkan sejarah mencatat misalnya wayang kulit sebagai salah satu media untuk pengajaran agama, dinyatakan sebagai bahwa wayang kulit bukan bagian dari budaya dan ajaran umat Islam. Tentang penarikan kesimpulan dan lain sebagainya, saya persilahkan mahasiswa, Ibu dan Bapak membaca ini. Tetapi secara prinsip ada mencoba menghilangkan ruang-ruang kearifan lokal dan membawa budaya-budaya lain sebagai bagian yang disebut dengan budaya sebuah umat. Hal yang lain, ketika telah terjadi sebuah perubahan paradigma, dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisikal, sekarang sudah mulai masuk pada ruang-ruang media sosial, misalnya perekrutan ISIS dilakukan melalui media sosial. Yang mengagetkan ketika kita berasumsi bahwa orang-orang yang melakukan proses-proses ekstrim adalah mereka yang tidak puas terhadap kehidupannya, mereka yang tidak suka dengan negara, mereka yang miskin, mereka yang tidak memperoleh keberuntungan di dalam hidup. Tetapi fakta kita pernah menemukan bahwa ada seorang pejabat eselon 2 yang tentu saja dia menikmati banyak hal dari negara dan dia bagian dari negara. Ketika diajak oleh anaknya, maka keluarganya berangkat ke Suriah untuk menjadi bagian dari ISIS. Walaupun ujung akhirnya adalah sebuah penyesalan, tetapi prosesnya boleh kita pahami bahwa paham-paham dari ekstremisme ini bisa masuk ke ruang kita itu melalui berbagai cara, dan bisa melalui anak, bisa melalui ayah, bisa melalui keluarga dekat atau sahabat-sahabat dekat kita. Dan asumsi tentang bahwa mereka yang melakukan terorisme, ekstremisme adalah komunitas yang tidak puas atas kehidupannya, tidak ada keberpihakan dari negara, ini pun patut dikaji ulang. Kemudian ketika kita mencoba melihat pola dan tren, izinkan saya untuk mencoba membaca sebuah tren dari spiritualitas. Ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa generasi Z di Indonesia itu menganggap agama adalah paling penting di dalam kehidupannya. Bahkan disebutkan komitmen terhadap agama merupakan salah satu faktor penting kebahagiaan bagi generasi Z. Dan Indonesia menempati ranking pertama, 93% mereka menganggap bahwa komitmen terhadap agama adalah bagian dari kebahagiaan. Tentu kita senang dengan angka ini bahwa kita menganggap anggapan orang kita adalah masyarakat yang religius, itu nyata adanya. Tetapi ketika dicoba diklarifikasi dengan hasil penelitian lain, yang tadi juga disebutkan oleh Pak Yedi dari Alfara, ternyata ada angka-angka yang mengagetkan kita. Ada 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Dan kemudian ada yang menyebut bahwa 23,3%, angka yang penelitian yang sama menyebut bahwa pelajar SMA. Kalau kita bicara hari ini dengan mahasiswa, katakanlah mahasiswa adalah komunitas Z, dan kita punya 93%, kalau dikurangi 7, paling tidak ada orang yang mengekspresikan keagamaannya, kalau kurang 7 minimal sekecil-kecilnya 16,4, jadi 23 kalau kurang 7, 16,4% itu dia akan mengekspresikan ruang keagamaannya dengan setuju dengan jihad. Dan setinggi-tingginya tentu saja 23,4. Apalagi ditambah dengan pelajar SMA. Dan hal yang lain juga mengagetkan, ternyata PNS pun ada, BUMN ada, pegawai swasta juga ada. Bahkan PNS itu lebih besar daripada pegawai swasta. Lepas dari persoalan apapun, saya tidak ingin membahas tentang metodologinya, apakah dia valid atau reliable, tetapi paling tidak ini bisa memantik diskusi kita bahwa ternyata ada ekspresi keagamaan yang kemudian dipahami oleh generasi Z
generasi mahasiswa sekarang atau para pelajar SMA, SLTA, madrasah aliyah, itu yang relatif besar. Ini tren dari spiritualitas. Kemudian tren yang kedua adalah hadirnya penceramah-penceramah populer yang mereka orang yang pandai mengambil hati, menggunakan diksi-diksi yang keren, bahasanya bahasa sekarang, mereka mampu menanggulangi gabutnya para komunitas muda, dan mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya bukan terlahir sebagai orang-orang yang memahami agama secara baik. Mereka adalah penceramah-penceramah yang boleh jadi baru belajar tidak banyak hal, kemudian ingin menyampaikan dengan cara dan poros berpikir dirinya. Kemudian hal yang tak kalah penting bahwa ada sebagian anak bangsa yang mempromosikan praktek beragama yang ekstrim dan tidak moderat. Para mahasiswa yang berbahagia, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sengaja saya mengambil gambar-gambar ini dengan tautan-tautannya, link-linknya agar kemudian bisa dicek bahwa ini sudah diedarkan di banyak tempat. Misalnya jihad itu bela Islam, bukan bela Pancasila. Kita membutuhkan negara khilafah. Bahkan dalam konteks kontemporer ketika menghadapi COVID-19 itu berujung pada sebuah kalimat yang tidak nyambung, yaitu segerakan tegaknya khilafah ala minhaj al-nubuwah misalnya. Dan ini hal yang terjadi. Kemudian di tren teknologi informasi, Ibu dan Bapak sadar atau tidak sadar, hasil dari penelaahan aparat penegak hukum bahwa di antara kita ada komunitas yang menyebut dirinya Muslim Cyber Army. Mereka tugasnya itu ada yang sniper. Jadi kalau misalnya ada orang tokoh yang akan diserang, dicoba dilihat berbagai titik sudut kelemahannya, bahkan kalimat-kalimatnya dipenggal sedemikian rupa, sehingga saya juga berkeinginan dan ingin menyampaikan pada kita semua, jangan pernah memenggal kalimat yang pernah saya sampaikan di kuliah umum ini, karena berbahaya untuk memenggal, dan faktanya ada, dipenggal kalimat, kemudian dari penggalan kalimat itulah yang diedarkan ke masyarakat. Dan ini sudah tertata sedemikian rupa, jumlah akunnya sampai ratusan ribu, kemudian tim-timnya juga tim-tim pemberani, mereka berani masuk pada semua lorong-lorong, semua sudut-sudut, semua permukaan dari media sosial. Dan ini adalah fenomena yang luar biasa ketika mereka mengincar sebuah tokoh, maka teramat sangat mungkin dilakukan proses serangan-serangan melalui grup yang menamakan diri sebagai MCA. Nah, kemudian ketika kita setelah bicara tentang pola dan tren, maka kita coba lihat struktur penyebabnya. Salah satu hal yang menjadi mengusik mengusik pikiran kita bersama, bahwa literasi masyarakat bangsa Indonesia itu berdasarkan penelitian UNESCO, ini penelitiannya relatif lawas tahun 2016, tetapi mengagetkan pada kita semua. Ternyata minat baca orang Indonesia itu adalah 0,01%. Ini mengartikan bahwa hanya satu orang yang memiliki minat baca dari 10.000 orang. Jadi ini angka yang luar biasa. Bahkan saya sempat bertanya, bukankah di antara kita setiap hari membaca sebuah buku yang bernama Kitab Suci? Oh, katanya Kitab Suci itu tidak termasuk. Oke lah. Jadi minat baca kita teramat sangat lemah. Bahkan studi berikutnya dari World Most Literate Nation itu menyebut bahwa Indonesia berada pada ranking ke-60 dari 61 yang disurvei. Tingkat literasi negara-negara di dunia, Indonesia berada pada ranking 60 dari 61 yang disurvei, dan kita satu level di atas Botswana. Kalau Ibu dan Bapak, para mahasiswa tidak tahu Botswana, jangan-jangan kita termasuk orang yang literasi bacanya rendah. Ya, kita balik lagi ke tema kita. Kemudian ada orang yang menggunakan beragama secara instan. Izinkan saya untuk menyampaikan salah satu kaidah ketika kita proses belajar, dan ini Pak Yedi jagonya, bahwa penting untuk belajar itu dengan sanadi keilmuan yang jelas. Sebab untuk urusan agama, belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Bagaimana memahami misalnya ya banyak hal lah. Kalau orang kemudian belajar agama tanpa guru, itu akan tersesat. Jadi di bawahnya itu ada sebuah komik, bisa dibaca sendiri kalau pengen pinter agama,
belajarnya otodidak melalui internet, ya setahun nyantri di internet hasilnya kebingungan, kemudian dan bahkan pada tempat tertentu hanya bisa copy and paste ketika mau menyebarkan sesuatu hal. Kemudian ruang media sosial juga memberikan ruang untuk pesan-pesan ekstrim. Ada sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, tentu saja kalau hadis ini hadis yang sahih, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi suatu kaum yang bermata sipit dan berhidung pesek. Ini masa lalu dan hitamnya arahnya itu untuk sebuah bangsa di Turki sana. Tetapi kemudian muncullah di atas, awasi kaum sipit dan pesek, dan ini mengarah pada sebuah ras tertentu. Dan ini cara-cara mereka menyimpulkan sesuatu, mereka tidak menyimpulkan sesuatu, memberikan gambar, tetapi mengarahkan cara berpikir kita pada berpikir seolah-olah ini adalah ajaran agama. Jadi ajaran agama dipenggal-penggal, kemudian mereka mendiseminasikan, melakukan proses sosialisasi yang sangat masif, sehingga terjadi kecurigaan yang berlebihan terhadap ras-ras tertentu misalnya. Ini cara pemenggalan yang tentu saja tidak baik, dan itu dilakukan, dan ruang media sosial nampaknya juga tidak ada masalah. Jadi perusahaan-perusahaan juga tidak memasalahkan. Kemudian tren mayoritas ini secara prinsip pilihan negara pada hari ini adalah demokrasi. Demokrasi itu pada dasarnya adalah kalau menggunakan dari sisi bahasa ya, itu kan sesungguhnya ada dua kata ya, ada yang demos, ada kratos, jadi kekuasaan pada rakyat. Jadi demokrasi seharusnya dimaknai sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya, serta mengandung makna atas penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Tetapi karena demokrasi yang kita bangun itu adalah bermuara pada kepentingan bagaimana menarik suara mayoritas, maka para politisi itu menggunakan praktek-praktek politik identitas, dan politik identitas ini relatif bahaya karena ketika mereka berpikir tidak apa-apa saya kehilangan 50 suara, yang penting saya dapat 50.000 suara. Jadi kelompok-kelompok mayoritarianisme inilah yang kemudian bahaya, dan ini bisa dilihat ada di Bali misalnya, ketika ada larangan siswi berjilbab, ada juga komunitas muslim yang meminta penghentian kegiatan gereja Katolik paroki. Kemudian di sisi lain juga ada declare dari sebuah kota sebagai kota Injil misalnya, dan lain sebagainya. Ini semua diarahkan untuk ruang-ruang politik identitas. Dan kita perlu memperbaiki tentu saja, tetapi kan hari ini kita tengah mencoba melihat gejala-gejala dan masalahnya. Dan kemudian dari sini kemudian baru kita melakukan rethinking. Jadi bagaimana kita memperbaiki semuanya, kita akan memperbaiki apa yang terjadi, pola dan tren, struktur penyebab, termasuk mental model yang akan disampaikan. Jadi mental model itu sekarang ini yang tengah terjadi, hasil telaahan kami bahwa keberagamaan adalah isu yang sensitif. Kemudian pemerintah masih berkutat pada prioritas yang lain. Kemudian ketika melakukan hal-hal yang sifatnya beda dengan mayoritas, itu khawatir dengan demonstrasi. Dan kemudian di ekosistem pendidikan ada pandangan bahwa moderasi beragama merupakan urusan atas guru atau dosen agama saja. Jadi bukan urusan dari sebuah proses pendidikan yang seharusnya di samping transfer of knowledge juga di situ ada transfer of value. Seharusnya moderasi beragama adalah bagian dari kita untuk semua orang, semua dosen, semua profesi untuk bekerja bersama-sama, tidak ada ego sektoral. Kemudian kelompok-kelompok agama yang tidak moderat itu memandang bahwa kami memiliki hak untuk menjalankan agama secara utuh, termasuk membangun, bahkan memaksa sistem yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Sementara ormas-ormas agama yang moderat itu menyalahkan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan kegiatan secara ekstrim. Jadi bisanya menyalahkan bahwa Anda salah seharusnya begini gitu ya. Kemudian hal yang berikutnya ketika kita masuk pada tren kontemporer, maka kita menemukan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi itu ketika mereka menjadi sarana bagi penyebaran gagasan-gagasan intoleran, mereka bilang bahwa itu bukan kesalahan perusahaan, jadi itu adalah kesalahan dari pengguna, dan
Ini tentu saja mental model yang tentu harus kita perbaiki bersama. Dan pada saat ini kita perlu melakukan rethinking. Jadi Ibu dan Bapak, saya sadar bahwa kelompok-kelompok intoleran ini sebetulnya jumlahnya kecil, tetapi nyalinya luar biasa, kencang bersuara dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang membangun harmoni, membangun kebersamaan itu adalah kelompok mayoritas. Tetapi umumnya mereka ada yang tidak peduli, ada yang tidak khawatir dan lain sebagainya. Maka pada hari ini saya ingin mengajak silent majority, mayoritas yang pada hari ini diam, itu untuk tolong bergerak. Saya mengajak pada komunitas mahasiswa ITB untuk bergerak bersama, menyadarkan masyarakat, menyadarkan kita bersama terhadap kampanye tentang pentingnya moderasi beragama. Karena moderasi beragama sesungguhnya adalah ingin menciptakan insan-insan, manusia-manusia yang memahami agama secara baik, secara mendalam, dan dia akan mengekspresikan sebagai orang-orang yang tentu saja baik dalam berperilakunya. Dan saya juga ingin menyampaikan sebetulnya sumber-sumber untuk memperbaiki di sistem, di model, di dasar ini itu sudah banyak, buku-bukunya juga sudah banyak. Cuman saya khawatir buku ini tidak tersosialisasi dengan baik, dan saya mengajak pada kita semua untuk memiliki buku-bukunya dan untuk membaca agar kemudian kita mampu menginternalisasi, menghayati, bahkan mengamalkan dari ajaran-ajaran moderasi beragama. Masuk pada redesign, Ibu dan Bapak, kalaulah kita membaca tentang bagaimana memenuhi kebutuhan skill pada masa depan. Jadi misalnya saya mengambil OECD, Organization Economic Cooperation Development, yang menyebut bahwa mereka yang berkesejahteraan atau well-being dalam konteks individual maupun sosial itu ditopang oleh beberapa literasi. Disebutnya adalah data literasi, numerik literasi, dan lain sebagainya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk menciptakan individu dan sosial atau masyarakat yang berkesejahteraan, maka izinkan saya untuk memberikan satu perspektif bahwa tidak sekedar literasi sains, literasi baca, literasi numerik, literasi data, literasi digital, tetapi kita juga perlu religion literacy, bagaimana memahami agama secara baik. Karena kalau misalnya orang yang memahami agama dengan baik, saya pastikan dan kita semua memastikan bahwa dia akan menjadi orang yang tampil jalan tengah, orang yang selalu senyum dan lain sebagainya, menebar kebaikan. Bukankah salah satu kaidah hidup kita dan cita-cita hidup kita itu selalu ingin menjadi orang yang terbaik? Dan dalam agama disebut bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah orang yang mampu memberikan kontribusi kebaikan bagi sesamanya. Dan kita memandang bahwa religious literacy itu adalah bagian penting dari sebuah proses dinamika pendidikan. Jadi tidak sekedar bicara tentang literasi sains dan lain sebagainya, tetapi komprehensif dengan penguatan pada aspek religious literacy. Dan kemudian moderasi beragama, saya senang tadi Pak Ian menyatakan bahwa ini sudah terintegrasi, Pak Yedi terintegrasi dengan pendidikan karakter, dan tentu saja kita pun berharap sampai dengan ada keteladanan ya, di samping ruang internalisasi ilmu itu kan ada transfer of knowledge, transfer of value, dan juga ada keteladanan. Diharapkan muncul duta-duta moderasi beragama dari ITB ini, dan saya berharap seluruh sivitas akademika dari ITB, mereka adalah duta-duta moderasi beragama. Dan kemudian masuk ke reframing, saya ingin mengajak pada kita semua, sebagai sivitas akademika, sebagai bagian dari komunitas yang beruntung, memasuki sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah kawasan yang tempat manusia-manusia berpikir, maka kita harus menciptakan model-model. Yang pertama adalah membangun relasi agama dan negara yang harmonis. Kemudian yang kedua, menjadikan agama sebagai perekat dalam kohesi sosial. Bukan kemudian agama menjadi penghambat dari sebuah proses pembangunan peradaban, pembangunan dialektika kehidupan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja sebagai bagian dari negara, kita berharap bahwa perguruan tinggi menjadi instrumen bagi institusionalisasi dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Dan arah dari tujuan penciptaan proses pendidikan, saya berharap melalui pendidikan, maka terlahirlah orang-orang yang memiliki ilmu atau berilmu.
dan sekaligus mereka yang berbudi, memahami tentang bagaimana mengekspresikan keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus juga berhati-hati, dan mereka selalu menekankan aspek keadilan dan keseimbangan, dan ekspresi di dalam kehidupannya adalah mereka yang mencintai ruang-ruang kerukunan dan kedamaian dalam sikap-sikap yang toleran. Saya kira demikian, dan semoga melalui program moderasi beragama, melalui diseminasi moderasi beragama, in harmonia progressio, pembangunan dalam keadaan harmoni atau harmoni untuk kemajuan, itu dapat kita jalankan tidak sekedar di ITB, tetapi dia mampu menjadi warna dari bangsa ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya berharap mudah-mudahan melalui silaturahmi kita pada hari ini bisa mensinergikan setiap langkah dari anak bangsa, sehingga moderasi beragama bukanlah sebagai sebuah konsep, tetapi dia mampu dijawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sangat padat namun rinci dan runtut disampaikan oleh Prof. M. Ali Ramdhani. Ada beberapa hal mungkin sebagai catatan, ya. Saya yakin adik-adik mahasiswa juga sudah mencatat masing-masing hal-hal penting dari apa yang disampaikan oleh beliau. Namun ada beberapa hal penting yang mungkin untuk mengulas saja, bahwa beliau ini sangat gemar, sangat mencintai tentang konsep in harmonia progressio, karena itu merupakan sesuatu yang sangat inherent dengan konsep moderasi beragama. Nah, kemudian kalau kita tadi bagaimana kata beliau itu, ya kita dalam beragama itu harus ramah lah, jangan menjadi pemarah. Jangan sampai misalnya kita bisa lebih galak daripada Tuhan yang menciptakan kita. Ya, kemudian juga kita kalau mau mengajak orang tuh ajakanlah dengan baik, bukan mengejek, kan ya. Sebagaimana yang diajarkan bahwa kita ini harus menjadi kader-kader yang menyampaikan nilai-nilai literasi beragama secara santun, secara damai, secara toleran, sehingga kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang pluralis itu menjadi sesuatu yang akan benar-benar terwujud, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pendiri negeri ini dengan tagline, ya, yang kita yakini itu adalah sudah terbukti, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian juga konsep moderasi beragama ini diakui bahwa ada tantangannya memang, ya, ada kaum ekstremis, ada yang kaum yang mengklaim kebenaran yang sifatnya subjektif, ya, kemudian juga ada juga yang terkait dengan ya gitulah, sekarang ini banyak yang hanya membenarkan kalangannya sendiri, tetapi yang lain dianggap salah. Kemudian beliau juga menggunakan iceberg model, ya, pola kecenderungan perilaku, struktur sistem, dan model mental, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari Prof. M. Ali Ramdhani, tapi yang lebih penting lagi bahwa bagaimana perguruan tinggi itu akan menjadi, katakanlah, lembaga atau kawah candra di muka yang bisa menghasilkan para cendekiawan yang memiliki mental-mental religiusitas yang tinggi, namun dilandasi oleh nilai-nilai filsafati bangsa yang sudah kita sepakati, yaitu nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi falsafah hidup dari bangsa kita. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa ada well-being, ya, baik individual maupun secara sosial. Tapi intinya adalah bahwa kita ini perlu sama-sama berjuang untuk meningkatkan literasi di dalam moderasi beragama. Kenapa? Karena dengan meningkatnya literasi moderasi beragama, maka kesalingpahaman, sikap toleran, cinta akan kedamaian, benci akan kekerasan itu nanti akan terwujud. Ya, beliau juga mengutip satu hadis yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini artinya bahwa kita harus berjuang, ya, kita harus berusaha untuk menjadi insan-insan yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa ini. Dan juga
beliau memberikan satu garis bawah ya yang penting tentang peran pendidikan ya, lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan literasi moderasi beragama itu sangat strategis sekali. Kenapa? Kita sedang membangun ya, di mana pembangunan itu baik secara fisik material maupun mental spiritual ini butuh kondisi yang aman, butuh kondisi yang rukun, butuh kondisi yang damai. Nah, itu pasti akan sangat berpengaruh sekali akan adanya percepatan di bidang pembangunan. Beliau juga menyampaikan tadi strategi, goal ya dan indikator dari aspek-aspek dari literasi moderasi beragama. Baik, kelihatannya teman-teman mahasiswa dan juga yang hadir di ruang tatap maya ini, baik di ruang Zoom maupun di YouTube ini sudah tidak sabar ingin menyampaikan baik itu berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun misalnya ada masukan-masukan, barangkali dipersilahkan. Baik, saya minta bantuannya ke tim teknis ya, apakah Ibu Alfi ya, Ibu Naomi mohon arahannya kira-kira bagaimana supaya nanti lebih praktis dan juga lebih efisien di dalam penyampaian pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang ada di ruang tatap maya ini. Ini Pak Edi itu nyimpulin cantik sekali Pak Edi. Memang pendidikan karakter. Ya belajar juga ini Prof. Ali ini. Aduh. Ya silakan, barangkali ada yang terlewat yang tadi saya coba simpulkan ya. Oh ya, nah ini ada beberapa ini di chat box ini Prof. Ali ya. Saya lihat ini ya. Oke, terima kasih Bu Nomi sudah memberikan bantuan buat kita. Ini dari Riki ya. Saya bacakan aja ya Prof. Ali ya. Oke ya. Ini di NIM 1031938. Ingin tahu tanggapan Bapak terkait Ustadz Sunnah atau Salafi yang dianggap pemecah belah umat ya atau radikalisme. Padahal apa yang ustadz-ustadz tersebut ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, bisa langsung dijawab saja barangkali ya, Prof. Ali. Mau dijawab atau nanti dikumpulkan dulu, Mangga? Jawab aja Pak Biarano. Iya, silakan. Mungkin 10-15 saya mohon izin. Jadi secara prinsip begini, bahwa Quran itu bunyinya seperti ini. Ya, suara kelihatannya lagi kurang stabil ini ya, Prof. Ali ya. Ya, oke. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa secara prinsip ketika kita memahami sebuah ayat, sebuah hadis, itu perlu dikenal sebabnya sebuah ayat itu turun. Tidak boleh serta-merta kita membaca secara tekstual karena sebuah ajaran itu tidak boleh dipahami secara parsial. Tidak kemudian membaca ayat memandang bahwa itu dicocokisasi dengan dunia kekinian dan itu menjadi sebuah falsafah di dalam kehidupan kita. Makanya belajar dari agama sesuai dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita ingin belajar agama? Saya ingin menyampaikan bahwa pilihan yang paling baik adalah memilih dari tempat-tempat yang memiliki sanad yang kuat. Jadi dia itu belajarnya di mana? Misalnya kita memahami guru ya. Guru itu belajar di mana? Kemudian kalau di hasanah-hasanah pesantren itu sanad keilmuan itu menjadi penciri utama kalau kita membaca sebuah kitab, misalnya kitab yang sederhana saja. Misalnya untuk fikih kita punya Safinatun Najah misalnya. Maka sebelum saya belajar, Anda itu belajar dari saya itu belajar dari Anu, saya itu belajar dari Anu, sampai dengan penulis buku. Nah, ketika arah dari proses pembelajaran ini lurus, bahkan sampai Rasulullah untuk pemahaman-pemahamannya, maka itu pilihannya. Ketika orang sanadnya mati, misalnya begini, Anda belajar tentang sholat gitu ya, sholat, wudhu aja. Wudhu belajar dari buku ya, Anda itu belajar dari siapa gitu ya. Kalau belajar dari Pak Yedi belajar dari siapa? Sehingga runtutannya jelas, tidak boleh kemudian kita belajar sendiri karena agama itu unik. Beda dengan ilmu yang lain. Ilmu yang lain ketika salah pemahaman tidak akan membawa pada ruang apapun kecuali kita disebut dalam tanda petik tidak mampu berpikir dengan baik. Tetapi kalau salah agama itu kita bisa tersesat. Makanya pilihan atas
kewajiban terhadap guru yang bersanad itu adalah pilihan yang paling baik ketika kita memilih orang untuk belajar. Saya kira demikian. Ya, menarik sekali jawaban dari Prof. Ali ini. Jadi gurunya harus jelas ya, supaya nanti resep-resep yang diberikan juga jelas. Jangan sampai berguru sama orang yang tidak jelas, seperti kita berobat ya Prof. Ali ya. Berobat untuk sakit gigi, tapi dokternya bukan ahli gigi, kan bisa repot. Ya, itu barangkali. Kita punya kaidah itu ya Pak Edi ya. Goiri ahliha, apabila sesuatu diberikan pada bukan ahlinya, goiri ahliha, ujung-ujungnya fa'anta dirusya'ah, maka akan kehancuran. Ya. Jadi profesionalisme, dan kemudian begini, sekarang itu kan ada tren penceramah populer ya. Mereka dulunya adalah, misalnya ya, mereka dulunya adalah figur publik di dalam ruang hiburan ya. Mereka memperoleh tempat yang luar biasa, memperoleh pengikut. Kemudian dia mengajarkan agama. Nah itu nih ujung-ujungnya itulah fa'anta dirusya'ah itu. Iya, betul. Iya, makanya penting yang namanya itu kompetensi barangkali ya Pak Ali ya. Kompetensi pedagogisnya itu betul-betul harus ditelisik dulu. Baik, kita menunggu lagi. Ini di ruang tatap maya kita itu ada 324 orang nih Pak Profesor Ali. Alhamdulillah. Silahkan buat adik-adik yang mau menyampaikan pertanyaan atau saran-saran dipersilahkan. Ya, bisa di chat box atau mungkin Raisen barangkali ya Bu Naomi ya. Bisa juga ya. Oke, silakan. Tapi izin Pak Edi, kalau misalnya sudah, karena kebetulan saya juga punya agenda yang masih menunggu, dan saya senang, saya senang bersama komunitas keluarga besar saya di ITB. Alhamdulillah. Ya, ini ada satu lagi dulu nih, satu aja ya Pak. Ini adinda kita ya, ada yang bertanya ini, mohon maaf nih, ada Goisa Fatur ya. Ini dalam isu yang sempat tren tahun lalu mengenai tes wawasan kebangsaan di KPK, terdapat pertanyaan seperti apa menurut Anda orang Cina sama saja pilih agama, kemudian juga ya dan seterusnya lah. Barangkali mungkin menurut Bapak apakah pertanyaan ini termasuk mengetis moderasi beragama seseorang? Jika iya, ini ada terusannya ini ya. Nah, mungkin Pak Ali bisa menangkap ya, silakan. Jadi secara prinsip menakar dan mengukur ukuran-ukuran yang nampak terhadap penghayatan terhadap sebuah nilai itu rumit ya. Apakah kemudian pertanyaan ini bisa menggambarkan seseorang dia moderasi beragama? Saya bukan ahli di dalam instrumen itu, tetapi ada pertanyaan yang seringkali saya dapat, misalnya begini. Apabila ada tiba-tiba di samping rumah kita pindahan dari seseorang yang beda keyakinan dengan kita, beda agama tegasnya. Kemudian kewajiban kita untuk mensosialisasikan kehidupan dia lah, mengenalkan dia. Apa yang Anda lakukan? Apakah yang pertama Anda dengan senang hati mengantarkan mereka, kemudian yang kedua itu berpikir banyak hal, kemudian hanya membatasi interaksi, atau menolak dengan halus? Semuanya baik jawabannya. Tetapi secara prinsip kan kita bisa melihat, oh ini yang bersifat moderasi ya. Jadi kalaulah kemudian pertanyaan ini nanyanya seperti ini, apakah kemudian misalnya ya pertanyaan yang ekstrim ya, apakah Anda memilih dalam kehidupan Anda itu Quran atau Pancasila gitu ya? Iya. Itu kan pertanyaan ngeri, Pak. Kalau misalnya ditanya, mana yang Anda pilih sebagai pedoman hidup Anda, Quran atau Pancasila gitu ya? Kalau saya sih ya, kalau saya menjawab ya tentu saja lah tidak relevan, itu tidak apple to apple, itu tidak boleh kita membandingkan sesuatu hal yang tidak di dalam konteks tertentu ya. Saya tahu jawabannya, tetapi tidak pada forum inilah. Secara prinsip bahwa tidak boleh membandingkan sesuatu hal yang apple to apple. Sebagai pendidik saya juga memahami bagaimana mengukur sebuah capaian-capaian termasuk penghayatan terhadap sebuah nilai, tetapi karena saya bukan bidang ilmu di sini, biarkanlah orang ahlinya yang mengukur, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang harus ada jawaban. Misalnya Anda milih Pancasila atau memilih Quran sebagai pedoman hidup Anda. Nah, kayak begitu kan. Ya. Jawabannya silahkan Anda pikirkan sendiri, gitu aja. Baik, luar biasa. Ini jawaban yang smart gitu kan ya.
dari pertanyaan tadi yang nomor 2. Satu lagi barangkali raise hand ini, Muhammad Fauzi. Silakan, singkat padat ya. Tolong diberikan Oke, baik, akses. Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya tadi, materinya sangat menarik ya, Pak. Nah, tadi saya agak penasaran ya terkait konsep jihad yang Bapak pahami. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan keduanya terkait yang tadi ya, ada wayang kan. Setahu saya itu tuh yang menyampaikan itu Ustadz Khalid Basalamah. Dan itu dasarnya cukup jelas ya kalau wayang tuh pada awalnya digunakan sebagai media dakwah ya. Karena sekarang udah relevan, makanya Ustadz Khalid Basalamah itu mengatakan kalau ya tidak perlu dipakai lagi, digunakan lagi. Nah, akhirnya kan rame tuh. Nah, menurut Bapak tuh kita lebih baik tetap berpegang pada budaya ataukah pada aturan Islam yang ada gitu. Itu saja? Ya. Baik, dipersilakan Pak. Oh iya, satu lagi Pak. Tambahan. Yang terakhir, tadi terkait Ayo. Salafi ya. Jawaban Bapak kan tadi terkait pertanyaan yang nomor pertama tadi, kalau Quran dan hadis. Pertanyaan kan tadi Ustadz Salafi itu mengajarkan hal yang baik ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jawaban dari Bapak tadi seingat saya tuh, ya Quran dan hadis tidak bisa diartikan secara tekstual. Di situ seolah-olah Bapak mengatakan bahwa Ustadz Salafi itu mengartikan Al-Quran dan hadis itu secara tekstual saja. Atau ya secara tekstual saja. Boleh diberi penjelasan lebih detail mungkin biar tidak ada kesalahpahaman gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak, langsung aja Pak. Yang pertama tentu saya tidak menyimpulkan demikian, tetapi saya hanya menyampaikan kaidah bahwa tidak boleh membaca Quran secara tekstual karena ada ilmunya untuk membaca sebuah kaidah-kaidah keagamaan. Kemudian tentang wayang misalnya, kita apakah itu kemudian pandangan itu salah atau benar ya? Saya hanya ingin bercerita sedikit saja bahwa jangan serba cepat mengharamkan sesuatu gitu aja, melarang sesuatu. Kemudian karena secara prinsip juga dulunya dipakai sebagai perangkat untuk bagaimana kita memahami keagamaan secara baik. Saya punya kaidah dan tentu saja kita bersama punya kaidah yang bunyinya dari usul fikih, itu bunyinya al-muhafadhu halal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara sesuatu hal yang lama yang baik dan mencari sesuatu hal yang baru yang lebih baik itu penting. Tetapi tidak menjudgment bahwa kemudian metodologi menggunakan wayang itu sudah tidak relevan dalam konteks zamannya, masuk ke dalam sebuah media sosial misalnya pada hari ini, bagaimana mengajak orang-orang untuk beragama secara baik. Tidak kemudian menghukumi yang sebelumnya, gitu aja. Jadi secara prinsip saya sih, jangan terlalu mudah orang itu, karena itu kan dibawanya oleh wali ya. Wali tentu saja dengan pertimbangan yang sangat kuat bahwa mendesiminasi sebuah ajaran itu harus dilakukan dengan berbagai metodologi, dan kemudian menyalahkan orang-orang hebat itu tidak baik menurut saya gitu ya. Dan saya kira itu aja catatan dari saya. Baik ya, mungkin M. Fauzi yang bertanya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Prof. Ali. Satu lagi nih Prof. Ali dari Nicholas ya, kaitannya dengan harmonisasi atau harmonis itu kan ya. Ini di sini apakah ada sesuatu yang dikorbankan demi mencapai religiusitas dan juga kesatuan di dalam masyarakat. Nah, ini barangkali mungkin Prof. Ali bisa menangkap itu kan tentang konsep harmonisasi itu. Silakan. Ya, ini yang kerap kali disalahpahami oleh banyak orang. Jadi moderasi beragama itu sebetulnya mengajak pada kita semua untuk memahami ajaran esensi agama secara baik dan mendalam. Jadi kalau orang sudah memahami agama secara mendalam, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan yang menggelitik kita semua. Apakah agama pernah masuk ke kamar kita, ke rumah kita dengan pedang? Nggak pernah. Semuanya diawali dengan kata-kata yang baik. Ya, dan orang-orang ulama-ulama hebat itu selalu menggunakan diksi-diksi yang terpilih. Bagaimana mereka memahami masyarakat. Jadi saya ingin bahwa kita semua punya keyakinan itu adalah hak.
Tetapi ketika kita ingin mengajak pada orang lain, jangan menggunakan cara-cara yang kasar. Dan saya ingin mengajak, tidak ada yang dikorbankan. Justru kita harus memperkokoh agama kita. Seorang Muslim yang baik, saya pastikan dia akan menjaga harmoni. Karena kita punya Islam wasati, seorang Kristen yang baik, seorang Katolik yang baik dengan golden mean-nya, saya yakin dia akan menjadi orang yang baik. Orang-orang yang tidak memahami dengan baik agama dengan baik, maka dia akan menjadi penjahat menurut saya gitu ya. Dan itulah yang kemudian bahaya. Moderasi beragama pada dasarnya adalah memperkokoh nilai-nilai keagamaan dan memperdalam nilai-nilai keagamaan dan menghayati secara baik dan kemudian mengekspresikan secara baik. Ketika kita ingin menasehati orang, mau ido hasanah, tidak keluar pembendaharaan kebun binatang misalnya, mengajak dengan baik dan lain sebagainya. Berbeda pendapat adalah sesuatu hal yang lumrah, dan saya kira itu adalah sunatullah, tetapi ketika berdialektika, tidak menggunakan kata pokoknya, apalagi dengan tekanan-tekanan fisik. Saya kira demikian, Pak Edi ya. Baik, terima kasih ya. Jawaban yang sangat komprehensif sekali. Baik, kelihatannya ini sudah tidak ada lagi di chat box yang bertanya, Pak Profesor Ali ya. Apakah yang raise hand juga sudah tidak ada? Kami atas nama moderator mengaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghormatan yang luar biasa, dan perlu disampaikan sekali lagi kepada adik-adik yang hadir di ruang tatap maya ini bahwa Prof. Ali Ramdhani ini adalah alumni ITB ya, jangan lupa. Jadi beliau ini saking cintanya kepada alma mater, jadi alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan ini beliau menyempatkan ya, walaupun dari Makassar, tapi beliau ingin berbagi tentang konsep internalisasi moderasi beragama buat kita semua, yang kalau saya simpulkan ya bahwa internalisasi moderasi beragama itu adalah bagaimana kita memperkokoh nilai-nilai keagamaan ya, nilai-nilai beragama kita ini dengan memperkuat literasi beragama supaya kita bisa memahami agama secara lurus, secara baik ya, dan juga bersinergi dengan nilai-nilai kebangsaan yang ada di tengah-tengah kita yang sudah menjadi janji kita ya, yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, juga pada filsafat hidup bangsa kita Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Baik, penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani ya, atas waktu yang diberikan dan juga atas paparan yang sangat baik dalam kesempatan ini. Saya ingin mengembalikan terlebih dahulu ini kepada yang punya kompetensi untuk menyampaikan sesuatu kepada Prof. Ali dalam kesempatan ini. Dipersilahkan, apakah nanti dari Profesor Wijaya atau Ibu Naomi atau siapapun juga dipersilahkan. Mangga. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.